Sehingga kesimpulannya dan kisah saya apabila dipetik, maka persatuan sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan bangsa negara kita. Jadi kisah ini akan menjurus kepada persatuan dan kesatuan. Maka kalau di negara kita itu benceng cueng, semua itu ingin menang, semua ingin ada di depan, semua ingin mengoreksi kejahatan orang lain. Kadang orang jujur dikabarkan tidak jujur, orang sudah baik dikatakan mereka juga buruk, penipu dan sebagainya. Nah, padahal di dalam agama manapun tidak diperbolehkan untuk menghujat orang. Kalau tidak suka ya ditemui, dipertanyakan gitu loh. Jadi tidak menghujat dari mana-mana, kadang belum tahu buktinya sudah mengeluarkan sebagai maling, pencuri dan sebagainya, manusia dajjal dan sebagainya. Disinilah letaknya bahwa kita kurang kesadaran yang sangat tinggi. Kita berkacamata di kerajaan Majapahit pernah menjadikan zaman kemasan. Karena apa? Hubungan antara Majapahit dengan luar negeri baik, transaksi perdagangan lancar. Akhirnya negaranya mendapat kesemakmuran. Lalu negara kita saja sudah kacau, kita kesulitan menata kerjasama antar negara gitu loh. Karena masih mengurusi kesenjangan pertengkaran yang ada di dalam negara gitu. Kalau negara tidak pertempuran, tidak peperangan, tidak ada permasalahannya, berarti Nayapokrojo atau pejabatnya bisa bekerja yang baik, mengurusi rakyatnya dan bisa mengurusi antar bangsa dan antar negara untuk meningkatkan ekonomi negara. Di sinilah teman-teman pemahaman yang sangat penting sekali. Kita ini sebenarnya hanya orang kecil yang tidak ada artinya bagi masyarakat atau bagi bangsa. Namun kita perlu untuk mencurahkan perasaan bahwa kita juga warga negara yang berhak untuk bicara atas negara ini. Karena negara tanpa rakyat bukan negara. Kekuatan negara itu karena rakyat. Jika kesimpulan seperti itu, Mbak, ya adanya negara itu hancur bisa karena dari penjajahan dari luar negeri, negara lain masuk ke Indonesia. Ada juga yaitu orang-orang di dalamnya yang sengaja membuat kacau, yang sengaja untuk meruntuhkan negara, meruntuhkan pejabat yang ada di Indonesia. Ya, terus kemudian Indonesia itu bisa bersatu, itu kan memang sejak era zaman Majapahit, Mbak, yang mana dengan kokohnya pemerintahan, kemudian rakyat yang mendukung dengan program pemerintahan, persatuan antara rakyat dan pemimpin ini benar-benar bisa menjadi kekuatan yang kuat. Tapi bila ada yang menggerogoti dari dalam, itu memang sangat sulit sekali untuk dibasmi, Mbak. Jadi seperti halnya ada beberapa paham yang jika kita melihat poin-poin ini ada di sekitar kita, harus kita basmi, Mbak. Karena ini bisa menggerogoti adanya NKRI, bisa runtuh NKRI nanti, Mbak. Yaitu poin-poin yang bisa menghancurkan suatu negara, bukan hanya Indonesia. Jika poin-poin ini ada di negara lain, mungkin negara lain itu juga akan hancur. Seperti halnya membelokkan sejarahnya, kemudian menghilangkan leluhurnya, menghilangkan budaya adat dan kepercayaan yang dipercayai di masyarakat, membuat keturunannya benci dengan leluhurnya atau nenek moyangnya, menghancurkan dasar dan lambang negaranya, kemudian menghilangkan undang-undang yang dipercayai, membuat rakyat benci terhadap negaranya sendiri, dan memberi iming-iming atau janji-janji yang menggiurkan. Jadi poin-poin yang saya sebutkan ini, Mbak, apabila berkembang di negara kita, maka saya rasa negara ini akan berbahaya sekali, Mbak. Asas-asas yang disebutkan oleh Mbak Lulu itu pernah dilakoni, pernah dikerjakan oleh yaitu Nayapokrojo di Mojopat yang dipegang oleh Ramapati. Jadi Ramapati memiliki asas-asas bagaimana rakyat tidak senang dengan rajanya. Mereka memberikan kacauan kepada masyarakat untuk memberontak, rakyat ini berani kepada rajanya, agar rakyat ini merasa tidak puas dengan raja, dan agar rakyat itu berani kepada pemimpin atau pejabat-pejabat yang ada di kota raja kerajaan. Sehingga apabila di dalam sebuah kerajaan ada orang yang seperti Ramapati, maka sangat susah sekali. Sehingga agar negara bisa aman, maka orang yang seperti Ramapati harus dibinasakan. Namun biasanya kebongkarnya apabila sudah hancur-hancuran, baru siapa yang menjadi pemfitnah ini, siapakah yang menjadi provokatornya, baru ketemu kalau sudah hancur, Mbak. Misalnya Majapahit runtuh atau Majapahit berubuh, kematian-kematian daripada pejabat besar, Nayoko besar seperti Ronggolawe, Kebuan Abrang, Nambi, dan banyak sekali tokoh-tokoh termasuk Ken Suro itu setelah diketahui banyaknya Nayapokrojo yang gugur, kemudian baru bisa disimpulkan ternyata yang membuatkan onar, yang melancipi perkara, yang memfitnah, yang mengadu domba adalah Ramapati. Tapi setelah itu tamat, Mbak. Maka kejadian-kejadian itu sebelumnya berlaku, sebelumnya masuk ke sebuah negara, maka kita harus curiga apabila ada seseorang atau golongan yang memiliki asas-asas yang sama sebutkan, itu harus ditimpa, Mbak. Iya, Mbak, benar sekali, Mbak. Dan
Dan intinya Mbak, apalagi kita itu seringkali mengatakan bahwasanya adanya kita saat ini itu karena adanya nenek moyang. Jadi sangat disayangkan sekali dan sangat kasihan sekali nenek moyang kita yang sudah berjuang mati-matian sampai mereka kehilangan nyawanya demi anak cucunya, demi kita saat ini Mbak. Terus kemudian marga negara atau mungkin keturunannya saat ini malah justru melupakan nenek moyangnya, melupakan adat istiadat budayanya, melupakan sejarahnya, dan lebih mengunggulkan sejarah atau adat istiadat dari orang lain. Ini kalau menurut pandangan jenengan gimana? Kalau saya mirip sekali Mbak. Pandangan saya ini untuk pemasukan daripada pendatang-pendatang yang masuk di Indonesia, baik pendatang baru atau pendatang yang sudah ratusan tahun. Kita pendatang ini kan ada yang baru, ada yang lama Mbak. Yang akhirnya pendatang akhirnya menjadi penduduk asli orang Indonesia. Seorang emigran masuk ke Indonesia akhirnya sudah ratusan tahun menjadikan pribumi. Yang namanya pendatang itu ada yang menjadikan orang pribumi Mbak, karena mereka lahir sudah ratusan tahun, dari nenek moyangnya pun datanya sudah beratus-ratus tahun berada di Indonesia, akhirnya beranak pinak menjadi banyak sehingga mereka merasa bahwa negara ini juga negaranya dia. Tapi yang perlu kita ingat dan perlu kita tekankan bahwa siapapun tanpa pandang bulu yang mereka berasal dari negara seberang, adalah negara dari luar negeri datang di Indonesia, harus menghormati kepada orang-orang pribumi, harus menghormati segala sesuatunya, peraturan yang ada di Indonesia ini, harus turut patuh kepada pemerintahan Indonesia. Kemudian mereka harus menyadari diri bahwa ini adalah merupakan negara kebersamaan. Jangan merasa apabila imigran yang datang di Indonesia sudah kaya raya, punya pengaruh yang kuat, akhirnya pribumi dihina, dilecehkan, ditindas, dan diperbudak sebagai kelicong dan sebagainya. Jangan sampai, karena perlu dihormati tanpa ada yang punya rumah. Ini kan kita yang punya rumah dan mereka adalah tamu tuh Bang. Mestinya jangan sampai yang punya rumah itu ditindas atau direndahkan, justru sebagai tamunya mengagungkan yang punya rumah. Karena ingat mereka seorang pendatang, walaupun toh mereka berdatangan secara ratusan tahun yang lalu dan akhirnya menjadi penduduk pribumi di sini. Maka di dalam kehidupan di negara Indonesia berbangsa dan bernegara, maka jangan sampai ada yang merasa sebagai orang yang berkuasa, merasa orang menjadi nomor satu. Yang paling baik adalah diantaranya Bendoro dan Kawulo, manunggali Bendoro dan Kawulo. Andai kata orang jadi pejabat, mereka harus bisa menjadi rakyat, dan sebaliknya rakyat akan dekat dengan pejabat. Jangan mentang-mentang menjadi pejabat, setelah menjadi pejabat mereka menimbar pada rakyatnya. Mari kita berganding-gandengan tangan, agama apapun, dari agama A, B, C, D, E, F, G, kita bersatu rukun, saling menghormati, jangan mencela siapapun. Dan urusan keyakinan kita berikan kepada agama masing-masing, tidak perlu kita mengobrol-ngobrol agama orang lain. Kita mengoreksi diri, apakah kita ini sudah pantas menjadi hamba Tuhan. Itu yang paling penting. Apabila kita punya kesalahan, kita minta maaf. Apabila kita kurangnya berdoa, kita kurangnya tirakatan, atau kurangnya kita mendekat, kita usah sendiri untuk mengoreksi bahwa kita ini adalah masih kurang menghamba kepada Tuhan. Jadi tidak usah kita mengoreksi kepada mereka-mereka yang kurang menghamba, kurang dekat kepada Tuhan. Itu urusannya antara manusia atau masyarakat dengan Tuhan. Ya, apabila ini bisa disadari, maka kita bisa bersatu. Apabila kita bersatu, kita rukun, kita pasti damai, dan cita-cita bangsa dan negara ini tidak akan lama akan tercapai. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah dari kami. Mari sama-sama kita jaga negara kita jaga NKRI, kita tetap pegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kita tetap lestarikan yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Cukup sekian teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ing amin.